Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semuanya, pada video kali ini kita akan bahas dualisme gelombang partikel. Pada judul pelajaran kita ini ada kata yang tersembunyi yaitu cahaya. Jadi dualisme artinya dua sifat ya, dua sifat cahaya yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel. Sifat cahaya sebagai gelombang seperti dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan lain-lainnya itu sudah dibahas di kelas 11. Di kelas 12 ini kita hanya bahas sifat cahaya sebagai partikel ya, sebagai partikel ini, sifat cahaya sebagai partikel yang akan dibahas. Pembahasan ini akan terdiri dari 6 pokok bahasan. Yang pertama radiasi benda hitam, kemudian pergeseran Wien, kemudian hipotesis Max Planck, kemudian efek fotolistrik, seterusnya efek Compton, terakhir kita akan bahas hipotesis Louis de Broglie. Lanjut kita bahas radiasi benda hitam. Radiasi itu sama aja dengan emisi atau pancaran, tapi berbeda dengan pantulan. Kemudian benda hitam itu adalah benda yang menyerap sebagian besar energi cahaya yang datang kepadanya. Kemudian kalau dia menyerap, benda hitam itu menyerap energi cahaya, kemudian suhunya akan naik, kemudian dia akan panas dan kemudian akan memancarkan radiasi lagi kembali secara sempurna. Radiasi yang secara sempurna ini disebut dengan radiasi benda hitam. Sebetulnya sulit benda yang bisa memancarkan radiasi secara sempurna. Jadi kalau benda itu bagus menyerap energi cahaya, maka dia akan bisa memancarkan. Kalau dia tidak bisa menyerap energi cahaya, tentu tidak ada yang mau dia pancarkannya. Jadi berarti benda yang bisa memancarkan energi cahaya adalah benda yang bisa menyerap energi cahaya. Kemudian kemampuan benda memancarkan energi cahaya itu berbeda-beda yang dinyatakan dengan koefisien emisivitas ya. Kemudian untuk melihat koefisien emisivitas beberapa permukaan benda itu dapat dilakukan percobaan menggunakan kaleng ya. Dengan alat dan bahan seperti ini, ada kaleng, kemudian termometer kaleng yang permukaannya berbeda-beda. Ini ada permukaan 1, permukaan 2, permukaan 3, hitam rata, hitam tidak rata, dan putih rata dan putih tidak rata. Permukaan 4 ini misalnya putih tidak rata ini. Yang 3 ini permukaan 3 putih rata, yang hitam 1 dan 2 di sebelah. Kemudian ada termometer ya, kemudian ada statif untuk menyangga termometernya. Kemudian percobaan itu dilakukan dengan cara yang pertama, sebelum air dimasukkan diukur terlebih dahulu suhu yang ada di yang ditunjukkan oleh termometer. Berarti suhu yang terukur adalah suhu udara ya, belum, karena kaleng ini belum diisi air panas. Ternyata suhu yang ditunjukkan oleh keempat termometer itu sama, yaitu 35 derajat Celcius. Kemudian setelah air dimasukkan ke dalam kaleng ini, air panas dimasukkan ke dalam kaleng, kemudian setelah itu ditunggu beberapa saat, kemudian lihat suhu yang ditunjukkan oleh termometer setelah air panas dimasukkan ke dalam kaleng ini. Ternyata suhu yang ditunjukkan oleh termometer itu pada yang dekat dengan permukaan 1, yaitu benda yang permukaan yang hitam rata itu 45 derajat Celcius, permukaan 2 itu 41 derajat Celcius, dan permukaan 3 37 derajat Celcius, dan permukaan 4 itu 36 derajat Celcius. Ternyata benda yang permukaan yang bagus memancarkan panas itu adalah permukaan yang hitam. Kemudian yang paling tidak bagus itu adalah permukaan yang putih rata ya, putih tidak rata. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya benda hitam itu lebih besar atau lebih bagus memancarkan energi panas ya. Kalau benda hitam sempurna itu ditetapkan koefisien emisivitasnya lebih bagus, yaitu 1. Sedangkan benda yang putih atau benda putih itu lebih kecil memancarkan energi panas atau energi cahaya, maka benda yang putih sempurna itu disebut koefisien emisivitasnya
kemampuan memancarkannya tidak ada ya, E-nya sama dengan 0. Maka nilai E itu koefisien emisivitas itu nilainya antara 0 dan 1. Kemudian kita lanjutkan bahwasanya besarnya energi panas atau kalor yang dipancarkan tiap saat yang kita sebut dengan daya itu tentu akan sebanding dengan E yang sudah kita simpulkan tadi, dan dengan mudah dapat kita cerna juga sebanding dengan luas permukaan benda yang memancarkan energi cahaya itu. Kemudian yang ketiga, sebanding dengan kuadrat pangkat 4 dari suhu mutlak benda tersebut. Maka dapat kita bikin persamaannya bahwasanya Q per T yang sama dengan P itu akan sebanding dengan E, A, dan T. Kata sebanding boleh diganti dengan sama dengan kalau dikali dengan konstanta, yaitu konstantanya sigma disebut dengan konstanta Stefan Boltzmann, yaitu orang yang berjasa dalam menganalisa pemancaran kalor ini. Kemudian di kelas 11 kita sudah bahas tentang intensitas bunyi, energi bunyi. Sekarang kalau intensitas energi kalor tentu I juga nama lambangnya tentu P per A. Cuman P ini adalah daya kalor yang dipancarkan. Kalau pada di kelas 11, kalau ini intensitas bunyi tentu ini daya dari energi bunyi yang dipancarkan. Karena I itu adalah P per A, maka kalau lihat di persamaan ini P per A di sini disebut I, tentu I itu akan sama lagi dengan E sigma T pangkat 4 E-nya sudah jadi per A, di sini sudah jadi I dia ya, dalam I, sehingga dapat kita tulis I E sigma T pangkat 4. Kemudian kita udah tahu tadi Q itu adalah Q per T adalah jumlah kalor yang dipancarkan tiap saat, yang satuannya watt, kemudian P itu daya, satuannya watt juga, kemudian E itu koefisien emisivitas sudah kita ketahui tadi, nilainya antara 0 dan 1, kemudian A itu luas penampang, permukaan yang memancarkan kalor itu, seterusnya T itu suhu mutlak dari benda. Kemudian ingat ya, I itu adalah intensitas ya, intensitas dari kalor yang dipancarkan, satuannya tentu watt per meter kuadrat I itu. Kemudian kita lanjutkan dengan sigma, sudah kita ketahui tadi ya, bahwa sigma itu konstanta Stefan Boltzmann yang nilainya 5,67 kali 10 pangkat 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Ini angkanya mudah diingat ya, karena angkanya bagus 5, 6, 7, dan 8 ini. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Kalor yang dipancarkan setiap saat benda yang luas permukaannya A dan suhunya T adalah P. Tentukan kalor yang dipancarkan setiap saat oleh benda tersebut jika suhu benda itu menjadi 2T. Jadi bendanya itu juga, jadi luas penampangnya itu juga, koefisien emisivitasnya itu juga berarti ya. Maka dapat kita bikin ringkasannya, ada A, ada T, ada P, tentu kita bisa cari P-nya itu sama dengan E sigma A T pangkat 4. Yang ditanya P-nya, kalau T-nya 2T, maka kita sebut dengan P aksen lagi. P aksen sama dengan berapa jika suhunya menjadi 2T. Maka tentu yang berubah hanya suhunya aja. P aksen ini berubah karena hanya suhunya aja yang berubah. E sigma A-nya tetap. Maka dapat kita tulis P aksen akan sama dengan E sigma A T aksen pangkat 4 seperti ini. Maka dapat dibandingkan karena E sigma A-nya sama, ini bisa dicoret, maka yang tertinggal T aksen dan T aja pangkat 4 lagi, sehingga kita bisa rubah bentuk yang menjadi P aksen sama dengan T aksen per T pangkat 4 dikali P ya. Maka tinggal masukkan angkanya, T aksen ini 2T, jadi 2T dipangkatkan jadi 16 ya, 2 pangkat 4, 16, T-nya habis. Maka didapatkan P aksen menjadi 16P. Jadi kalau suhunya 2 kali semula, maka daya yang dipancarkan menjadi 16 kali semula. Kita lanjutkan dengan pergeseran Wien. Ahli fisika dari Jerman, Wilhelm Wien, itu menemukan secara empiris atau dengan eksperimen hubungan antara panjang gelombang saat intensitas maksimum yang dipancarkan benda dengan suhu mutlaknya.
Hasil eksperimen dari Wien itu dinyatakan dalam grafik I terhadap lambda. Dari sini dapat kita lihat bahwasanya lambda M itu, lambda M1 itu paling besar. Kemudian lambda M2 itu paling lebih kecil. Dan yang terkecil itu adalah lambda M3. Maka dapat ditulis lambda M1 besar dari lambda M2, lambda M2 besar dari lambda M3, seperti ini. Kemudian untuk memahami suhu ini, grafik suhu ini, kita lihat grafik S terhadap T untuk GLB ya. Ini grafik S terhadap T. Kalau untuk GLB, tentu grafik GLB-nya grafik garis lurus saja ya, seperti ini. Maka dan V kecepatan itu kan merupakan jarak per waktu S per T seperti ini. Maka dapat kita analisa untuk grafik 1 ini, saat T-nya 2 sekon berarti S-nya 2 meter, berarti V-nya 1 meter per sekon. Saat T-nya 4 sekon ini, jaraknya juga menjadi 4 meter ya. Nanti 4 meter per 4 sekon sama dengan 1 meter per sekon. Jadi satu grafik ini menyatakan nilai kecepatan yang sama, yaitu 1 meter per sekon. Kemudian kalau kita lihat grafik 2 ini, saat 2 sekon itu jaraknya 4, berarti V-nya 4 bagi 2, 2 meter per sekon. Saat waktunya 4 sekon, jaraknya 8 meter, ini 8 bagi 4, 2 meter per sekon juga. Jadi satu grafik ini menyatakan kecepatan yang sama nilainya, yaitu 2 meter per sekon. Baik saat 2 sekon ataupun saat 4 sekon sama-sama 2 meter per sekon. Kemudian grafik yang atas itu nilainya lebih besar dari grafik yang bawah. Jadi V2 besar dari V1. Ya, demikian pula untuk grafik suhu ini. Satu grafik suhu ini menyatakan suhu yang sama, yaitu T1. Grafik yang kedua ini menyatakan suhu yang sama, yaitu T2. Grafik yang ketiga ini menyatakan suhu yang sama, yaitu T3. Dan grafik yang paling atas T3 itu menyatakan suhu yang lebih besar, seperti V2 menyatakan lebih besar dari V1. Maka dapat ditulis T1 suhu yang terkecil. Maka T1 kecil dari T2, T2 kecil dari T3. Dari sini dapat kita lihat hubungan antara T dengan panjang gelombang itu saat suhunya membesar dari 1 menjadi 3, lambdanya mengecil. Jadi suhu dengan panjang gelombang saat intensitas maksimum itu berbanding terbalik. Maka dapat kita tulis lambda M berbanding terbalik dengan suhu, atau lambda M sebanding dengan 1 per T, atau tanda sebanding bisa diganti dengan sama dengan kalau dikali dengan konstanta, sehingga dapat kita tulis lambda M kali T sama dengan C, di mana lambda M itu adalah panjang gelombang saat intensitas maksimum. Ingat ya, lambda M itu bukan panjang gelombang maksimum, tapi panjang gelombang saat intensitasnya paling maksimum di puncak ini. Kemudian T itu suhu mutlak dari benda yang memancarkan energi cahaya, itu yang panjang gelombangnya lambda, panjang gelombang energi cahaya itu lambda. Kemudian C itu adalah tetapan Wien 2,898 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Seterusnya kita bahas contoh soal ya. Contoh soalnya, intensitas radiasi cahaya matahari memiliki puncak pada panjang gelombang 500 nanometer. Jadi lambda 500 nanometer itu berarti lambda ini ya. Dan lambda M pada puncaknya. Tentukan suhu mutlak matahari tersebut, jadi yang ditanya T-nya ini suhu mutlak. Maka dapat kita ketahui lambda M-nya 500 kali 10 pangkat min 9 meter. Kemudian ditanya suhu T besar, kemudian bisa kita selesaikan di mana lambda M kali T sama dengan C, tinggal masukkan angka-angkanya aja lagi. Lambda M 500 kali 10 pangkat min 3 meter kali T sama dengan 2,898 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin.
maka meternya bisa habis, maka didapatkan T sama dengan 5,5796 ya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan hipotesis Max Planck. Hipotesis Max Planck, di mana Planck menyatakan bahwasanya energi cahaya yang dipancarkan atau diserap oleh bahan berupa paket-paket atau bundel-bundel atau distrik-distrik energi yang disebut dengan foton. Dengan besar energi satu foton itu E sama dengan HF. Karena F sama dengan C per lambda, maka dapat ditulis E sama dengan HC per lambda. Untuk N buah foton, maka E sama dengan NHF sama dengan NHC per lambda ya. Kemudian di mana E itu adalah energi foton dari cahaya yang satuannya joule atau electron volt. Kemudian F itu frekuensi dari cahaya yang satuannya hertz atau per sekon. Seterusnya H itu adalah konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat min 3 4 joule sekon. Atau ada juga yang lebih detailnya 6,625 kali 10 pangkat min 3 4 joule sekon. Seterusnya C itu tetap kecepatan cahaya dalam ruang hampa 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Seterusnya lambda itu panjang gelombang cahaya yang dipancarkan oleh benda yaitu ya, atau diserap oleh benda dalam meter satuannya. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal ya. Intensitas cahaya matahari di permukaan bumi I sama dengan 1,2 kali 1,2 kilowatt per meter kuadrat. Jika panjang gelombang cahaya 660 nanometer, berapakah banyak foton yang melewati bidang setiap satuan luas per sekon? Jadi yang sudah diketahui ini I, kilo itu jadi 10 pangkat min 3 ya. Kemudian panjang gelombangnya lambda, nano itu jadi 10 pangkat min 9 meter. Nano 10 pangkat min 9. Kemudian ditanya berapa banyak foton, jumlah foton N tiap satuan luas per A per sekon per satuan waktu. Jadi yang ditanya itu adalah N per A per T ya. N per AT. Maka bisa kita selesaikan karena kita sudah tahu bahwasanya P itu energi, daya itu adalah energi per waktu, sementara intensitas itu adalah daya per luas, daya yang dipancarkan, daya dari kalor atau energi yang dipancarkan per luas ya. Maka dapat dibikin persamaannya menjadi P itu kan, P ini kan I kali A, maka I kali A itu akan sama dengan E per T, E per T. Kemudian yang ditanya jumlah foton N ini ada N di sini dan dalam lambda. Maka E ini bisa kita ganti dengan E, bisa kita ganti dengan IAT. Jadi ini boleh diganti dengan IAT, maka I kali A kali T akan sama dengan NHC per lambda ya. Jadi IAT itu NHC per lambda. Maka yang ditanya N per A kali T tadi. Maka N per A kali T, AT-nya pindah ke sini, maka I kali lambda per HC jadinya. NA per T itu. Jadi NA per T itu akan menjadi I kali lambda per HC ya. Tinggal masukkan angka-angka aja lagi. Lambdanya sudah tahu 660 kali 10 pangkat min 9 meter. Kali I-nya 1,2 kali 10 pangkat 3 watt per meter kuadrat dibagi dengan H konstanta Planck ya 6,6 kali 10 pangkat min 34 ini. Kemudian dikali kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon C-nya. Maka didapatkan hasilnya, ini tinggal bagi aja angkanya pas saja ya. Sehingga didapatkan hasilnya 4 kali 10 pangkat 21 buah foton per meter kuadrat per sekon.
Barangkali demikian saja pembahasan hipotesis Max Planck untuk video kali ini. Cukup demikian. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.